Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar Wahab, SPMSI, merupakan dosen tetap dari program studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Teknologi Sulawesi. Video ini dibuat dengan tujuan pemenuhan salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam bentuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKTPT bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan dan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu dan sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah sanitasi dan higienis. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa yang berada pada semester 5 dengan bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah 2 TPHD 143 yang diselenggarakan dengan 16 kali pertemuan, di mana 16 kali pertemuan ini dibagi atas 14 kali pertemuan tatap muka dan diskusi, dan 2 pertemuan dikhususkan untuk ujian akhir semester dan ujian tengah semester. Adapun materi kuliah yang dibahas pada perkuliahan ini, yang pertama, konsep sanitasi, higienis dan keselamatan kerja pada industri pangan. Yang kedua, mikrobiologi pangan. Yang ketiga, sumber kontaminasi atau cemaran. Yang keempat, objek sanitasi dan higienis pangan. Yang kelima, prosedur sanitasi. Yang keenam, pengendalian mikroorganisme dalam pengolahan untuk mencegah kerusakan. Yang ketujuh, pengawasan sanitasi dan higienis. Dan yang terakhir, keselamatan dan kesehatan kerja pada industri pangan. Adapun CPL prodi yang dibebankan pada mata kuliah sudah tertuang pada RPS yang telah dibuat, di mana CPL yang dimaksud adalah: 1. Mahasiswa dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami dan menguasai prinsip rekayasa pangan, pengolahan dan pengawetan makanan, metode dan pengemasan bahan, dan pengolahan air dan limbah. 3. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil secara mandiri, kelompok yang bermutu dan terukur, serta mampu melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dan yang terakhir, yaitu mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmu pangan atau hasil pertanian, baik senyawa kimia dan analisis pangan hasil pertanian. Adapun CPMK pada mata kuliah ini yaitu CPMK 1, mampu memahami konsep sanitasi, higienis dan keselamatan kerja industri pangan. CPMK 2, mampu memahami mikroorganisme dalam industri pangan, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. CPMK 3, mampu memahami tentang jenis-jenis dan sumber kontaminan atau cemaran. CPMK 4, mampu memahami hal-hal yang menjadi objek dari proses sanitasi, higienis pada industri pangan. CPMK 5, mampu memahami langkah-langkah penerapan sanitasi pada industri pangan dan faktor-faktor yang berperan di dalamnya. CPMK 6, mampu memahami cara-cara pengolahan bahan pangan untuk mencegah kerusakan akibat kontaminasi mikroorganisme dan dapat memperpanjang umur simpannya. CPMK 7, mampu memahami Good Manufacturing Practice atau GMP dan Hazard Analysis and Critical Control Point. CPMK 8, mampu mengaplikasikan hal-hal yang berkaitan dan perlu memperhatikan dalam keselamatan dan kesehatan kerja. 3 komponen utama dalam pembelajaran ini menggunakan metode Delivery, Interaction, dan Assessment atau biasa disingkat DIE, di mana delivery yaitu saya selaku dosen menyiapkan beragam materi pembelajaran untuk membantu mahasiswa belajar secara mandiri sehingga materi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Interaction yaitu kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa untuk membahas mata kuliah yang dilakukan di kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran. Assessment
yaitu pemberian tugas secara terstruktur yang direncanakan, seperti misalnya membahas suatu materi pembahasan, kuis, dan menyelesaikan kasus guna mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran secara objektif. Sebelum masuk ke dalam penjelasan pembelajaran yang saya terapkan, terlebih dahulu izinkan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya akan bawakan. Adapun deskripsi mata kuliah sanitasi dan higienis ini, mahasiswa diharapkan memiliki atau mempunyai wawasan terhadap ruang lingkup serta penerapan sanitasi dan higienis pada pengolahan hasil pertanian, mengetahui jenis-jenis mikrobiologi yang menguntungkan dan merugikan pada industri pangan, dan mengetahui jenis-jenis kontaminan, mengetahui penerapan konsep GMP dan HACCP, serta dapat menerapkan konsep keselamatan dan kesehatan kerja pada industri pangan. Dan belajar yang diterapkan pada pembelajaran ini meliputi ceramah, diskusi, dan latihan penyelesaian soal. Adapun sistem pembelajaran yang saya lakukan, yaitu di awal pertemuan saya melakukan perkenalan untuk membangun kekeراban dosen dan mahasiswa, kemudian membuka diri untuk membuat diskusi apapun itu bentuknya, baik terkait perkuliahan yang akan dilakukan. Dalam diskusi, saya mencoba memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk belajar lebih giat, fokus, dan lebih serius. Selanjutnya, saya membahas kontrak perkuliahan, yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan, termasuk membahas capaian pembelajaran agar mahasiswa mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Pelaksanaan asesmen atau evaluasi penilaian dalam pembelajaran. Dalam proses ini saya melakukan penilaian terhadap mahasiswa. Di awal pertemuan saya akan menjelaskan bahwa penilaian dari mata kuliah ini yaitu ujian akhir semester sebesar 25%, ujian tengah semester sebesar 20%, pemberian tugas sebesar 25%, kehadiran sebesar 15%, dan keaktifan mahasiswa di ruang pembelajaran sebesar 15%. Adapun rujukan yang saya gunakan dalam mata kuliah sanitasi dan higienis ini yaitu beberapa buku dan beberapa jurnal bereputasi baik nasional maupun internasional. Bentuk interaksi lain yang saya gunakan pada proses pembelajaran yaitu dengan memanfaatkan grup WhatsApp kelas, di mana grup WhatsApp kelas ini digunakan untuk berdiskusi sesama mahasiswa terkait dengan kendala-kendala yang ada selama proses perkuliahan. Itulah gambaran pembelajaran perkuliahan mata kuliah sanitasi dan higienis yang saya ampu selama 1 semester berjalan. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran tatap muka di ruangan kelas pada mata kuliah sanitasi dan higienis. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik mahasiswa. Ya, baik. Sebelum kita mulai pertemuan kali ini, silakan adik-adik bisa membuka absen di handphonenya masing-masing untuk melihat kalian mengisi absen ya sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini. Jika sudah, di HP-nya langsung diletakkan saja, ya. Ya, baik. Sekarang kita memasuki adalah pertemuan keempat ya untuk perkuliahan mata kuliah sanitasi dan higienis ini. Di mana pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengenai kontaminasi bahan pangan. Ya, sebelum saya memulai, mungkin saya perlu jelaskan juga bahwa di perkuliahan kontaminasi bahan pangan ini ada sebenarnya 3 poin penting yang sebenarnya tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama itu diharapkan adik-adik bisa menjelaskan kontaminasi dan senyawa kimia berupa residu, pestisida, logam berat, dan deterjen. Itu tujuan pertama dari perkuliahan ini. Dan tujuan kedua dari perkuliahan ini yaitu adik-adik diharapkan bisa menjelaskan juga kontaminasi fisik, ya, berupa kotoran hewan, logam terhadap bahan pangan. Nah, dan tujuan ketiga itu adalah adik-adik bisa mampu menjelaskan kontaminasi dan senyawa biologi, ya, seperti bakteri, kapang, hamir, dan vaksin. Nah, itu tujuan dari perkuliahan kita untuk pertemuan keempat ini, adik-adik.
Baik, karena kita berbicara kontaminasi pangan itu tidak jauh berbeda dari namanya adalah ketahanan pangan atau food safety. Ada tidak bisa membantu saya? Ada yang bisa menjelaskan keamanan pangan itu apa? Ada? Ya, baik. Kalau kita tahu bahwa keamanan pangan itu sangat penting ya dalam kebutuhan masyarakat. Kenapa? Karena apa yang kita makan, apa yang kita cerna dalam kehidupan sehari-hari itu akan sangat berpengaruh nanti terhadap tubuh kita. Jadi apa yang masuk apa yang kita cerna itu akan sangat berpengaruh. Nah, gunanya dalam food security atau ketahanan pangan di sini itu untuk mengukur sejauh mana bahan pangan yang kita akan makan atau kita kelola itu bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, apakah bahan pangan itu akan tercemar atau tidak? Nah, sebenarnya itu tujuan dari food security ini, Bapak, ya, adik-adik semua. Nah, di sini karena kita berada di dunia industri pangan, saya jelaskan bahwa kontaminan atau pencemaran itu tidak hanya terjadi di industri rumah saya, tapi juga terjadi di industri pengolahan pangan, ya. Nah, ada yang tahu arti kontaminan atau kontaminasi? Tercemar. Ya, ada yang lain? Terpapar gitu, Pak. Ya, terpapar. Oke, bisa. Nah, baik. Sebenarnya kontaminan atau kontaminasi di sini adalah masuknya zat asing, ya. Kontaminasi adalah masuknya zat asing yang tidak diinginkan yang masuk ke dalam produk pangan atau bahan pangan yang kita miliki, ya, itu adalah kontaminasi. Jadi masuknya benda asing, ya, terhadap bahan pangan atau industri pangan yang kita kelola. Itu maksudnya. Jadi misalkan ada kue ini, ada kue tar. Kapan kue tar itu dikatakan terkontaminasi? Itu pada saat ada benda asing yang masuk. Nah, benda asingnya seperti apa? Seperti mungkin debu atau lalat yang hinggap, ya, artinya itu makanan sudah terkontaminasi, ya, itu. Nah, terkait dengan kaitannya dengan industri pengolahan pangan di mana, ya, di sini dalam proses produksi bahan pangan itu kalau di dunia industri, apalagi misalkan pada industri pengemasan, itu kan kualitasnya sangat dijaga ketat, ya. Kenapa? Karena memang ada yang mengatur itu. Kita sudah diatur ternyata untuk mengemas suatu bahan produk itu ada standar kualitasnya. Kenapa? Karena akan terjadi kontaminasi pada bahan produk yang kita buat. Itu kaitannya nanti dengan pelajaran kita kali ini. Nah, di sini ada sedikit pembahasan. Sebenarnya ada 8 item penting sebenarnya yang nanti kita bahas, ya, secara singkat. Yang pertama adalah kontaminasi pada industri pangan, yang kedua kontaminasi bahan kimia, yang ketiga adalah kontaminasi fisik, yang keempat adalah kontaminasi biologi, dan kelima dampak kontaminasi bahan pangan. 6. Bagaimana pengendalian kontaminasi pangan, dan 7. Bagaimana peran pemerintah dan industri pangan terhadap mengontrol industri pangan ini, ya, terkait dengan kontaminasinya nanti. Dan itu yang kita akan coba bahas pada pertemuan kali ini. Ya, ada yang bisa menjelaskan ilustrasi gambar di atas? Kalau kita lihat bahwa di sini ada makanan di tengah, ada makanan, ya, ada makanan di mana banyak benda-benda yang bisa masuk, ya. Nah, seperti apa? Ada bahan material, ada air, ada debu, ada tanah, ada sayuran, ada sampah, ada hewan, ya. Sumber-sumber inilah yang menjadi penyebab kontaminasi pada bahan makanan atau industri pangan juga, ya, gitu. Jadi ini yang dikatakan benda-benda asing, zat asing tadi yang saya katakan di awal. Kontaminasi adalah masuknya zat asing atau benda asing kepada makanan yang kita olah, ya, itu. Ya, kita masuk. Yang pertama adalah kontaminan bahan kimia. Ada yang bisa memberikan contoh terkait misalkan pada industri, contoh sehari-hari saja, ya, bagaimana bahan kimia ini bisa mengkontaminasi misalkan sayuran,
makanan yang ada di lingkungan kita, zat pengawet ya bisa pestisida ya. Jadi seperti tadi kontaminasi kan maksudnya zat asing ya. Untuk jenis kontaminan bahan kimia ini itu terdiri dari beberapa jenis juga yang bisa menyebabkan. Itu pertama adalah residu pestisida ya, seperti tadi yang dikatakan adik Ardi bahwa residu pestisida ini terjadi pada saat proses penanaman ya, tanaman atau sayuran ya. Kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa bahan tanaman sayuran yang ada sekarang itu hampir bisa dikatakan 60% tercemar oleh pestisida. Itu makanya saat ini kan digalakkan juga dengan namanya adalah sayuran organik ya, untuk meminimalisir risiko ini. Terus yang kedua, ternyata selain dari pestisida ada kontaminasi bahan kimia itu juga terdapat dari logam berat. Dari mana logam berat ini? Logam berat ini itu biasanya terjadi di daerah-daerah yang rawan, daerah-daerah yang dekat dengan tambang, ya, daerah-daerah tambang. Mungkin seperti kalau kita di Sulawesi mungkin ada di Morowali, ya, di situ. Jadi daerah-daerah sana jika kita tanam sayuran atau tanam bahan pangan, itu akan merugikan juga. Kenapa? Karena bisa mengakibatkan kontaminasi pada sayuran yang kita tanam. Makanya pada daerah-daerah tambang itu tidak dilakukan penanaman sayuran atau bahan pangan yang lain, ya. Itu karena untuk mencegah ini. Terus yang kedua, yang terakhir adalah deterjen. Deterjen ini saya yakin adik-adik pernah mencuci kan di rumah, ada deterjen ya. Deterjen ini juga itu bisa menjadi salah satu penyebab kontaminan bahan kimia terhadap bahan pangan kita di rumah. Jadi ini sedikit informasi, ternyata di lingkungan kita itu terlalu jauh sebenarnya dari pencemaran bahan kimia. Tinggal bagaimana kita bisa memfilter bahwa apa yang kita ingin kelola, apa yang kita ingin makan itu bisa dijaga dengan baik kualitasnya. Terus lanjut, tadi kontaminan kimia sudah, sekarang kita lanjut ke kontaminan fisik. Ya, kontaminan fisik. Ada yang mau kasih contoh terkait kontaminan fisik? Lalat. Lalat ya. Oke. Ya, sebenarnya kontaminan fisik ini lebih banyak ke serangga-serangga ya, serangga-serangga pada hewan di luar seperti lalat, kecoa, tikus, ya itu lebih banyak situ. Kenapa? Karena mungkin juga tanpa kita sadari sebenarnya kalau kita lihat di warung makan, ya sekarang kan sudah ada standarnya nih, sudah ada etalase makanan ya. Ya itu kenapa? Gunanya ya itu untuk mencegah kontaminan fisik terhadap bahan makan yang telah ingin menjual. Itu tujuannya ya. Nah, seperti kontaminan fisik ini berasal dari mana? Yang pertama dari kotoran hewan, ya. Seperti ada dari logam juga, terus ada juga bagian tumbuhan dan hewan. Nah itu. Terus ada yang namanya kontaminan biologis. Ya, kontaminan biologis tadi kan ada yang mengatakan seperti bakteri, ya. Itu sebenarnya kalau sumber bahan makan terkontaminasi oleh namanya bakteri, itu jenis kontaminan juga, ya. Namanya kontaminan biologis, ya. Kalau di sini di kontaminan biologis sebenarnya ada tiga sebenarnya, biasa ada tiga contoh yang seperti ikan. Yang pertama bakteri, yang kedua adalah kapal dan hamil, yang ketiga adalah vaksin. Sini. Kalau kita lihat ini bakteri itu seperti patogen ya, merupakan patogen. Kalau kapal itu adalah jamur ya. Jamur. Yang ketiga atau vaksin itu sebenarnya dia kayak zat-zat cairan yang berbahaya itu. Nah, kira-kira apa dampak kontaminasi dari bahan pangan? Kalau di sini kalau dilihat sini ada tiga yang saya jelaskan ya. Ternyata ada tiga poin dampak, ada 3 poin
sangat krusial bagi kita jika terkontaminasi bahan pangan tadi. Yang pertama itu ya jelas ada bahaya kesehatan, ya. Terus yang kedua ada namanya kerugian ekonomi, dan yang ketiga ada dampak sosial, ya. Oke. Di sini kalau kita lihat, saya jelaskan secara singkat untuk bahaya bagi kesehatan. Kontaminasi pada bahan pangan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan bagi konsumen. Mungkin seperti ada yang pernah diare. Iya, Pak. Nah, itu salah satunya. Ya, dampak dari kontaminan terhadap tubuh kita itu bisa menyebabkan diare. Jangan sampai seperti mungkin ada yang minum susu basi, ya, mengakibatkan diare juga. Atau ada yang makan di luar dari bahan dari tanggal sudah kadaluarsa, kan itu penyebabnya berdampak pada kondisi kesehatan. Terus yang kedua itu menyebabkan kerugian ekonomi, ya. Kenapa saya bilang dampak kontaminasi bahan pangan itu bisa menyebabkan kerugian ekonomi? Ya, karena kontaminasi bahan pangan itu akan merugikan pihak industri. Kenapa? Karena jika produk yang dikeluarkan itu ternyata bermasalah di masyarakat, artinya pihak industri berhak bertanggung jawab sebenarnya, ya, bertanggung jawab terhadap akibat dari produknya itu sendiri. Artinya kenapa ada biaya yang perlu dikeluarkan oleh pihak industri, itu, ya. Terus yang terakhir adalah dampak sosial, ya. Bagaimana pengaruh dampak sosial terhadap kondisi pangan ini, kontaminasi pangan di sini? Ya, dampaknya itu adalah menimbulkan kepanikan pada masyarakat. Ada yang pernah dengar kasus keracunan di suatu sekolah? Dampaknya apa? Panik, kan? Jadi itu yang salah satunya dampak yang terjadi jika terjadi keracunan makanan dan dampaknya, ya. Terus juga ada beberapa bagaimana secara pengendalian dalam menangani kontaminasi pangan itu ada beberapa strategi pengendalian yang kita lakukan. Ya. Yang pertama itu kita harus mengidentifikasi bahaya yang ada. Yang kedua, kita lihat analisis risikonya. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengendalikan risiko. Dan yang keempat adalah bagaimana pemantauan dan verifikasi. Nah, bagaimana sekarang peranan pemerintah dan industri terkait dampak-dampak yang ada, ya, untuk kontaminasi bahan pangan ini? Itu yang pertama itu harus ada regulasi yang dibuat oleh pemerintah, ya, itu yang jelas, ya. Yang kedua, harus adanya sistem kontrol yang jelas, ya, dan baik dari pemerintah dan pihak industri. Terus yang ketiga, harusnya sering-sering dilakukan pelatihan dan edukasi terkait pengawasan kontaminasi pangan ini. Dan yang terakhir adalah bagaimana pengawasan dan pemantauan itu perlu dilakukan. Ini sedikit peran pemerintah, industri, dan konsumen, ya, terhadap bagaimana cara mengantisipasi dan mengontrol kontaminasi bahan pangan yang ada. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri pertemuan kali ini? Baik, Pak. Ya. Kenapa penerapan sangat penting dalam industri pengolahan pangan? Ya. Kenapa peranan sangat penting dalam industri pengolahan pangan? Yeah. Ya, baik. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa industri ini sangat berperan penting dalam industri pangan. Kenapa? Karena industri adalah stakeholder pertama yang untuk memfilter terjadinya kontaminasi pada industri. Ya, kenapa? Karena dia yang melakukan kontrol. Dan jika tidak ada kontrol di industri, maka bahan-bahan produk yang beredar itu akan sangat berbahaya nantinya. Itu, ya, karena selain pihak industri juga berperan penting itu, maka industri ini dia harus dikontrol juga oleh pemerintah, ya. Karena ada SOP yang perlu diterapkan untuk melihat itu. Jadi yang menerapkan SOP atau standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah adalah siapa yang menerapkan industri. Jadi industri ini sangat berperan penting terhadap kontaminasi pangan ini. Karena kalau tidak ada kontrol dari dunia industri juga, saya yakin apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi itu sangat berbahaya bagi tubuh. Itu jelas, ya? Jelas. Ya, masih ada? Saya, Pak. Ya. Saya juga kontaminasi bahan pangan ini masih sering terjadi tuh, Pak, di lingkungan kita. Nah, Ya, kenapa betul. itu masih sering terjadi? Padahal sudah ada standar keamanan pangan, Pak. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali, ya.
kenapa kontaminasi pangan ini sering terjadi di lingkungan sekitar kita? Ya, sebenarnya ada beberapa hal yang menyebabkan kontaminasi terjadi. Ya, mungkin pertama adalah kelalaian. Mungkin kelalaian yang maksudnya adalah kelalaian industri ya. Kelalaian industri kenapa? Karena biasanya di dunia industri terkadang ada hal step-step pengolahan itu dihilangkan. Ya, misalkan suatu bahan ini harus disterilkan sebesar selama 50 menit atau 30 menit. Itu hanya mempersingkat waktunya. Dunia itu mempersingkat waktunya mungkin agar sehingga bakteri yang ada di dalam itu masih tetap hidup, ya. Itu salah satu penyebabnya. Yang kedua adalah kelalaian mungkin diri sendiri. Kenapa? Kalau kita di luar sana atau di rumah secara pribadi, ya mungkin kalau kita lihat di banyak lalat di rumah, tapi makanan-makanan yang kita sudah masak itu tidak ditutup dengan rapat, ya dibiarkan saja lalat. Terkadang orang dulu bilang lalat tidak mengganggu, ya, tetapi sebenarnya lalat itu penyebab kontaminasi sehingga bisa mengganggu kesehatan dalam tubuh. Jadi ada beberapa sebenarnya faktor yang menyebabkan kenapa kontaminasi saat ini masih sering terjadi, ya itu. Oh ya Pak. Jelas? Ya, Ya, Pak. Iya Pak, jelas Pak. Ya. Oke, baik. Sebelum menutup perkuliahan ini, ya ada tugas yang ingin saya berikan kepada adik-adik semua, di mana tugas ini bisa dikirim melalui LMS, ya, study. Paling lama pengerjaannya adalah sekitar 1 minggu, ya. Silahkan adik dikerjakan dan kirim. Di sini lihat hanya ada 2 contoh, ya, yang hanya ada 2 tugas yang saya berikan. Semoga jelas ya tugas ini. Yang pertama, berikan contoh dan peranan mikroorganisme yang menguntungkan pada industri pangan, dan yang kedua, berikan contoh dan peranan mikroorganisme yang merugikan pada industri pangan. Ya, baik, mungkin cukup sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat buat adik-adik semua. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat dari mata kuliah sanitasi higienis yang saya ampu, semoga dapat memberikan gambaran pengajaran yang saya lakukan khususnya pada mata kuliah ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2025, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dikti Saintek. Tidak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Teknologi Sulawesi, rekan sejawat, serta mahasiswa. Demikian yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dari saya. Salam sejahtera untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.